أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Para jamaah sekalian, para ikhwah akhwat, kita melanjutkan bahasan kita di surat Al-Mudaththir sampai pada ayat yang ke-31. Ayat ini masih berkaitan erat dengan ayat sebelumnya, yaitu ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengancam orang-orang yang mengingkari Al-Quran, mereka yang tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan merendahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan merendahkan Al-Quran. Mereka yang berusaha untuk memutarbalikkan kandungan dari Al-Quran itu. Allah ancam mereka dengan neraka Jahannam dengan firman-Nya, sa'uslihi saqar, di ayat yang ke-26. Ya, sa'uslihi saqar, kami masukkan dia ke dalam neraka Saqar. Nah, di sini Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan seperti apa neraka Saqar itu, seperti apa neraka Jahannam ini. Makanya dipertajam lagi dengan firman-Nya, wa ma adraka ma saqar. Apakah berita tentang neraka Saqar itu sudah sampai kepada kalian? Para ulama mengatakan penekanan ini memberikan makna bahwa apa yang akan disampaikan itu adalah sesuatu yang sangat besar sekali. Ya. Makanya dikatakan la tubqi wa la tadhar, tidak akan menyisahkan siapapun yang bakal masuk neraka, pasti akan digiring untuk dimasukkan ke dalamnya. Dan mereka yang akan di dalam pun tidak akan disisahkan sedikit pun dari tubuhnya. Mereka di dalam neraka tidak akan mati dan tidak akan hidup. Artinya mereka akan dalam penderitaan yang hanya Allah saja waktunya berapa lama itu.
lawahatul lil bashar, dan juga neraka ini akan membakar kulit-kulit mereka, dagingnya juga bahkan sekutur tubuhnya akan dibakar dengan api neraka ini. Kemudian Allah menjelaskan begitu dahsyatnya neraka ini dengan menjelaskan para penjaga-penjaganya dengan mengatakan 'alaiha tis'ata asyar. Penjaga neraka ini terdiri dari berapa? 19 malaikat. Nah, dari situlah kelanjutan dari ayat ini muncul. Allah mengatakan, "Wa ma ja'alna ashaban nar." Wa ma ja'alna, dan kami tidak. Ya, lihat di sini, ini gaya bahasa Al-Qur'an yang luar biasa. Wa ma ja'alna, dan kami tidak, tidak. Ja'alna yaitu kami menjadikan, artinya tidak menjadikan, itu kami tidak akan menjadikan ashaban nar. Yang dimaksud dengan ashab an-nar di sini adalah apa? Penjaga. Ya. Dan kami tidak menjadikan ashaban nar di sini adalah penjaga-penjaga neraka. Illa, melainkan mereka itu adalah malaikatan. Yaitu kami jadikan para penjaga-penjaga neraka di sini adalah para malaikat, bukan lainnya, bukan makhluk yang lain, tapi penjaga neraka hanya dijadikan oleh Allah dari kalangan para malaikat saja. Wa ma ja'alna, dan kami tidak. Nah, kembali lagi dengan gaya bahasa yang sama, kami tidak menjadikan iddatahum, yaitu penyebutan jumlah para malaikat, melainkan fitnah lilladzina kafaru. Nah, ini yang pertama nih. Jadi penyebutan, dan kami tidak menjadikan penyebutan jumlah para malaikat itu melainkan sebagai fitnah bagi orang-orang kafir. Kemudian yang kedua, liyastayqina. Nah, ini yang kedua nih. Apa maksudnya pertama kedua, nanti saya jelaskan. Liyastayqina, agar apa? Yakin, akan melahirkan keyakinan. Siapa itu? Alladzina utul kitaba, yaitu mereka-mereka yang mendapatkan Alkitab. Siapa yang dapat Alkitab? Yahudi dan Nasrani. Wa yazdadal ladzina amanu imana. Nah, ini yang ketiga. Agar orang-orang yang beriman pun imannya semakin bertambah. Kemudian wala yartabal ladzina utul kitaba. Nah, ini yang keempat. Dan juga agar apa? Agar ahlul kitab, yaitu mereka-mereka yang diberikan Alkitab, Yahudi Nasrani, tidak ragu-ragu lagi. Wal mu'minun, begitu juga orang-orang beriman. Wal yaqulal ladzina fi qulubihim maradun. Nah, ini 5 nih. Dan juga agar orang-orang yang di hatinya itu ada marad, sakit, mereka akan mengatakan, wal kafirun, begitu juga orang-orang kafir akan mengatakan, madza aradallahu bihadza mathala. Subhanallah ya. Madza aradallahu bihadza mathala. Apa yang diinginkan oleh Allah dengan perumpamaan-perumpamaan ini? Kadzalika yudhillullahu man yasha. Demikianlah Allah itu menyesatkan hambanya yang dikehendaki. Wa yahdi man yasha, dan Allah akan memberikan hidayah kepada hambanya yang dikehendaki. Kemudian Allah mengatakan, wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Nah, kayak bahasa yang sama di atas. Dan sungguh tidak mengetahui, nah nih, dan sungguh tidak mengetahui jumlah
pasukan-pasukan Allah kecuali huwa, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini huwa di sini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Wa ma hiya, dan semua itu tidaklah hanya sekedar apa? Zikra lil bashar, nasihat buat manusia. Nah, apa maksudnya ini? Nah, ini namanya translate. Tafsirnya bagaimana? Ketika Allah menurunkan ayat yang di atas tadi, bahwa para penjaga neraka, nah yang tadi ini, di sini, para penjaga neraka itu jumlahnya ada berapa? 19. Di ayat ini, dari ayat 26 ya sampai ayat 30 ini tidak disebutkan siapa penjaga neraka itu. Di sini hanya disebutkan bahwa jumlah penjaga neraka itu adalah 19. Ya, 19 penjaganya. Di sini tidak disebutkan. Nah, dari sinilah muncullah kesombongan dari orang-orang musyrik, di mana mereka mengatakan kalau penjaga neraka itu 19, ya masa ini ucapan Abu Jahal. Ini ucapan Abu Jahal. Kata Abu Jahal, kalau penjaga itu cuma 19, masa kalian tidak bisa mengalahkan orang cuma 19? Ayo kalian berdua kalahkan satu penjaga neraka itu. Ya. Kalian dua, dia satu deh, nggak apa-apa. Kalian itu kalahkan itu satu orang itu dengan dua dari kalian. Muncullah seorang dari CS-nya Abu Jahal juga yang dikenal dengan nama Abul Ashdain. Nama aslinya Qaladah bin Asad. Disebutkan oleh hampir semua kitab tafsir. Abul Ashdain Qaladah bin Asad. Maaf. Bilang apa? Ukfuni bithnaini wa ana akfikum bi 17. Kalian semua cukup kalahkan dari 19 malaikat, 19 penjaga neraka ini. Kalahkan 2 dari penjaga neraka ini saja. Ya, 2 dari penjaga neraka kalian kalahkan. Yang 17-nya urusan saya. Dia pegang dada gitu. Yang 10 suruh taruh di sebelah kanan saya. Dan yang 7 saya taruh di sebelah kiri saya. Jadi kesombongan yang luar biasa. Memang Abul Ashdain di zaman itu dikenal sosok orang yang sangat pemberani, keras, tangguh sekali. Tangguh sekali. Tetapi Ibnu Katsir menyebutkan sebuah kisah, satu riwayat, ya qila dikatakan bahwa wallahu alam sahih atau tidak, bahwa Rasulullah SAW pernah menantang Abul Ashdain. Kata Rasulullah SAW, saya ajak Anda duel, kata Rasulullah SAW. Kalau kamu kalah, kamu masuk Islam. Oke, diajak duel sama Rasulullah SAW. Kalah terus dia, tapi tidak pernah masuk Islam. Mukabarah, nunjukkan bahwa Rasulullah SAW sosok yang kuat sekali gitu ya. Sallallahu alaihi wasallam. Itulah kesombongan mereka. Ya, orang-orang kafir ini sombongnya luar biasa. Ya. Cuman 19, masa kalian gak bisa mengalahkan? Ya. Abul Ashdain gampang ngalahin 19 aja kok. 17 jatah saya, tinggal saya jurakin dia ke tempat yang disebut dengan neraka itu, kata dia. Ya, Na'udzubillah. Kemudian Allah menurunkan ayat ini dengan mengatakan, ya, dengan firman-Nya apa? Wa ma ja'alna ashaban nar, dan kami tidak menjadikan penjaga-penjaga neraka itu melainkan hanya dari kalangan
malaikat. Maksudnya apa? Dalam bahasa Arab, susunan kata ini disebut dengan gaya bahasa ikhtisas atau qasr. Ikhtisas atau qasr ini apa? Pengkhususan. Ya, pengkhususan, penyempitan arti. Seakan-akan Allah ingin mengatakan, dan sungguh saya tidak menjadikan penjaga neraka itu dari makhluk siapapun. Bukan dari manusia dan bukan dari siapa. Tetapi kami hanya, nah ini pengkhususannya. Kami hanya menjadikan penjaga neraka itu dari kalangan malaikat saja. Nah, jadi ini pengkhususan dari kalangan malaikat saja. Siapa malaikat ini? Disebutkan sifatnya di surat Tahrim kan, ghiladhun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ghilad, tubuhnya itu kuat, kokoh sekali. Shidad, keras orangnya, wataknya. Ya. La ya'sunallaha ma amarahum, mereka tidak akan menentang perintah Allah sama sekali, dan mereka pasti akan menjalankan apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inni azintu an uhaddithakum malakan min hamalatil arsy. Saya diizinkan oleh Allah untuk menceritakan kepada kalian sosok satu saja malaikat yang menjaga arsy Allah. Satu aja dari malaikat yang jaga arsy Allah, saya diizinkan untuk nyeritain kepada kalian ciri-ciri fisiknya. Ma baina syahmata udhunaihi, antara daun telinga sama lehernya. Kalau kita daun telinga sama leher kita berapa jaraknya jemaah? Seruas, dua ruas. Ma baina, antara daun telinga sama lehernya itu masirat sab'imi'ah alf, seperti perjalanan 700.000 tahun namanya. Allahu Akbar. Hadza malaikah jemaah. Inilah malaikat yang menjaga neraka. Yang disebut di dalam surat Al-Alaq, sanad'u zabaniyah. Apa artinya? Kami akan memanggil zabaniyah. Siapa zabaniyah? Inilah nama dari para penjaga neraka. Malaikat-malaikat yang jaga neraka ini namanya Zabaniyah. Jadi Zabaniyah ini bukan nama satu orang, nama malaikat-malaikat yang bertugas menjaga neraka. Dijelaskan oleh Hafidz Al-Hakami, Imam Hafidz Al-Hakami dalam kitabnya Ma'arijul Qabul, beliau menjelaskan apa? 19 ini tentu yang dimaksud wa ma ja'alna ashaban nari illa malaikah, kaitannya dengan mana? Kaitannya dengan yang di atas 19 itu. Kan gitu kan? Kaitannya dengan yang di atas 19 itu. Bahwa 19 penjaga neraka itu adalah para malaikat. Faham tidak? 19 penjaga neraka itu adalah para malaikat. Kan gitu kan? Nah, Hafidz Al-Hakami mengatakan di Ma'arijul Qabul bahwa 19 ini adalah ru'asa'uhum, pemimpin-pemimpinnya. Bukan semuanya cuman 19. Pemimpin-pemimpinnya itu 19. Wa muqaddimuhum, komandan terbesarnya, istilah bahasa Indonesianya, komandan pimpinan besarnya itu adalah malaikat siapa? Malik. Namanya Malik. Itu komandan besarnya dari 19 ini.
Ya, subhanallah ya. Ini yang jaga neraka malaikat. Nah, Allah berfirman ini untuk apa? Mematahkan kesombongan mereka. Yang mengatakan tadi ungkapan Abu Jahal ini malaikat. Tidak ada negosiasi dan tidak akan bisa mereka itu dikalahkan. Kemudian Allah mengatakan wa ma ja'alna iddatahum. Nah, di penyebutan lagi qasr lagi di sini. Dan sungguh kami menyebutkan jumlahnya yang berapa tadi? Itu tidak lain artinya kenapa Allah menyebutkan angka 19 ini? Penyebutan angka 19 ini tujuannya adalah apa? Nah, ini yang saya maksud 1, 2, 3 ini jamaah. Gitu. Kenapa Allah menyebutkan angka 19 ini? Tujuannya adalah 1, ini adalah fitnah buat orang-orang kafir. Apa makna fitnah? Makna fitnah yang pertama disebutkan oleh para ulama, dijelaskan oleh Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya. Pertama yang dimaksud fitnah di sini adalah ujian cobaan. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa penjaga neraka itu dari kalangan malaikat dan jumlahnya mereka 19. Ya. Allah menyebutkan ini untuk menguji mereka. Siapa di antara mereka yang beriman dengan berita dari Allah ini? Dan siapa di antara mereka yang menolak, enggak beriman? Dan benar firman Allah. Terlihat siapa yang beriman dan siapa yang tidak. Ya. Ini ujian untuk menguji siapa yang beriman mempercayai berita firman Allah ini. Yang gaib ini dipercaya, sudah. Dan ada pula yang tidak beriman. Kenapa dia enggak beriman? Karena dia menolak Al-Quran. Karena dia menolak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa dia menolak? Ada ada 3 kemungkinan. 1 karena sombong, kan gitu kan? 2 karena kebencian. 3 karena mempertahankan kedudukan dan jabatan. Ya, dijelaskan oleh Imam Ibnu Ashur. Kenapa ada orang yang nolak? Karena ini. Ada yang kesombongan sehingga menjadikan kufur. Kenapa sombong? Ya karena merasa dirinya lebih pintar, lebih hebat, lebih dengan akalnya, otaknya, merasa lebih pintar, logikanya dia lebih tinggi, atau karena hasad, kedengkian, atau karena apa? Mempertahankan posisi, jabatan, harta, nanti kehilangan duit saya. Kehilangan jabatan saya, kehilangan harta nanti saya. Jadi makna illa fitnah, cobaan siapa yang beriman dan siapa yang menolak. Makna yang kedua, illa fitnah. Fitnah di sini diartikan sebagai azab. Berarti maknanya, dan sungguh kami jadikan penjaga-penjaga neraka itu dari kalangan malaikat, dan kami sebutkan jumlahnya 19, ini akan menjadi azab bagi mereka-mereka yang tidak percaya dengan ini semua. Atau mereka-mereka yang meragukan ini semua. Justru apa yang Allah sebutkan itu akan menjadi azab buat mereka yang tidak mempercayai dan menolaknya atau meragukan ini semuanya. Faham? Yang ketiga, illa fitnah, yaitu dolal, kesesatan. Sehingga maknanya, dan sungguh Allah menyebutkan bahwa penjaga neraka ini adalah para malaikat,
dengan jumlahnya yang 19, ini sungguh penyebutan ini menjadikan mereka-mereka yang tidak beriman, kufur, akan semakin kufur dan semakin tersesat dia dari jalan Allah. Ya. Tiga-tiganya bisa dijadikan makna. Kan? Subhanallah. Ini yang pertama. Benar nggak yang difirmankan Allah terjadi? Benar. Zaman sekarang muncul kalangan liberalis yang nggak percaya sama hari akhir. Ada yang bilang di tulisannya dia bahwa ini cerita tentang manusia bangkit, surga neraka. Ini cerita-cerita mitos katanya. Ada yang bilang lagi sok tahu loh gitu. Kayak hidup kayak pernah nyaksiin aja gitu, nggak percaya. Macam-macam sudah. Ya. Menafikan, tidak percaya dengan semua ini. Ya. Ada yang ragu. Ya, apa iya ya? Wah, bahaya juga dia. Tapi mereka, nah lihat ini kelanjutannya. Ini fungsi yang kedua. Liyastayqin. Yastayqin itu apa artinya? Ya, dengan firman Allah yang seperti ini, mereka jadi tambah yakin. Nah, ini yang kedua. Ya, jadi tambah yakin. Siapa yang jadi tambah yakin? Kelompok pertama Yahudi. Terus Nasrani. Yang kedua Yahudi, Nasrani. Dia akan tambah yakin. Loh, maksudnya apa? Ternyata penyebutan penjaga neraka itu adalah para malaikat dan jumlahnya 19 juga disebutkan di dalam Taurat dan Injil. Sama persis. Disebutkan di dalam Taurat dan Injil. Seperti yang dijelaskan oleh para sahabat dan tabi'in Abdullah ibnu Abbas dan yang lainnya. Bahwa disebutkan dalam Taurat seperti ini sama persis. Disebutkan dalam Injil seperti ini dulu awalnya. Nah, ketika ayat ini diturunkan dan akhirnya jadi berita di Makkah, karena ini turun di Makkah, jadi berita di Makkah, orang-orang Yahudi yang tinggal di Syam, Yaman, Nasrani yang tinggal di Syam, Yaman, mereka kerap kali datang ke kota Makkah untuk menemui partner-partner bisnis mereka. Dan penduduk Makkah kerap kali pergi ke Syam dan ke Yaman untuk apa? Dagang. Akhirnya mereka sering menukar informasi terbaru. Nah, ini akhirnya. Nah, ketika ayat ini turun dan mereka dibacakan kepada mereka, diberitahukan kepada mereka, mereka tahu, oh sama kok di Taurat ya begini. Di Injil itu begini. Liyastayqin, agar dia yakin. Yakin apa? Yakin bahwa Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib itu adalah benar-benar Rasul utusan Allah. Agar dia yakin bahwa apa yang dibawa oleh Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib itu adalah wahyu dari Allah yang benar. Karena sejalan dan selaras dengan Injil yang mereka ketahui selama ini. Liyastayqin, akan mereka yakin. Apakah mereka mengingkari? Tidak. Mereka tidak mengingkari. Mereka mengiyakan, iya memang benar sama. Tapi masalahnya, apakah keyakinan mereka itu melahirkan amal? Tidak. Yakin doang. Loh, kenapa mereka tidak beriman? Tidak beriman kenapa? Nah, kembali kepada 3 sebab tadi. Sombong, hasad, mempertahankan dunianya. Ini sudah. Inilah Yahudi. Kenapa Yahudi tidak mau menerima kebenaran? Padahal mereka juga tahu dalam sejarah kita baca bahwa mereka itu tahu bahwa Nabi dan Rasul nanti
akan muncul di daerah Makkah, Madinah bernama ini, mereka tahu. Ketika lahir dan itu ternyata bukan dari keturunan Israel, mereka nggak mau, muncul sombongnya. Oh, kita Israel lebih mulia keturunan kami. Kenapa? Nabi-nabi semua terdahulu berasal dari keturunan gue. Lo siapa? Gitu jamaah. Turunan kita nih, lo siapa? Sombong. Akhirnya apa? Muncul hasad. Hasadnya apa? Kenapa kok justru nabi yang terakhir dari Arab bukan dari hasad, iri. Kalau toh dia ingin mengambil beriman, maka akan merusak status dia di masyarakat. Gitu kan? Merusak. Kalau dia membenarkan ini, waduh, nggak dapat jabatan nanti saya. Nggak dapat jabatan, nanti bagaimana dengan kolega saya, bisnis saya, nama baik saya di tengah masyarakat. Nah, akhirnya jadilah model-model manusia yang bunglon. Kesono putih, kesono merah, kesono hijau, kesono terserah, merah, sono mana yang mau. Yang penting saya PW, kan gitu kan, posisi enak gitu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada fulus, ada komentar. Mafi fulus, mafi komentar. Lo bayar gue berapa, tak komentarin. Yang nyaman, yang penting fulusnya cocok sama. Kan gitu ya. Jadi ada begitu. Jadi liyastayqinal ladzina utul kitaba. Jadi Allah mengabarkan ini agar orang Yahudi Nasrani ini yakin bahwa Muhammad bin Abdillah Rasul yang dibawa adalah wahyu, tapi sayangnya mereka tidak mau patuh. Terus yang ketiga, wa yazdadal ladzina amanu imana. Adapun mereka yang memang sudah beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah SAW, beriman dengan Al-Quran, maka justru firman Allah yang seperti ini dan yang lainnya akan menjadikan iman mereka semakin kuat, semakin besar, jemaah. Kan? Ya. Kenapa Allah menceritakan tentang malaikat penjaga neraka? Ujian atau azab, kesesatan bagi mereka yang ingkar, agar orang ahlul kitab ini tahu bahwa apa yang ada di dalam Quran ini sebagiannya cocok dengan apa yang di tangan mereka. Sama. Kenapa kalian tetap aja nggak mau beriman? Nah, muncullah kelihatan. Orang yang beriman akan semakin beriman. Kemudian wala yartabal ladzina utul kitaba wal mu'minun. Berarti ini menekankan yang kedua sama yang ketiga. Orang ahlul kitab dia enggak ragu lagi nanti akhirnya. Nafyur raib, yaitu menghilangkan keraguan-raguan. Enggak ragu lagi bahwa Muhammad bin Abdillah ini benar-benar nabi dan Rasul. Apa yang dibawa benar-benar wahyu, dia tidak ragu itu, tidak. Wal mu'minun, apalagi orang yang beriman, tentu mereka tidak akan ragu. Wal yaqulal ladzina fi qulubihim maradun. Yang kelima, akhirnya inilah orang-orang yang akhirnya ragu dalam kehidupannya. Hatinya sakit dia. Siapa? Orang-orang munafik. Orang-orang munafik dan orang-orang kafir, dialah yang akan mengatakan, ini Al-Quran ini apa-apaan gitu. Apa ini? Kok nggak logis? Nah, kan muncul kan sekarang kan, ini nggak masuk di akal, sehingga harus kita cocokkan dengan akal kita. Walah, apa ya lu kata orang Betawi kan gitu ya. Madza aradallahu bihadza masalah. Apa yang Allah inginkan dengan ini semua? Allah apa yang diinginkan? Jadi artinya apa? Ragu-ragu. Jadi ada yang mengingkari, ada yang meyakini, ada yang bertambah imannya, ada yang meragukan.
Begitulah kata Imam Ibnu Qayyim, hati manusia. Hati manusia ini ketika mendengar sebuah kebenaran, ada yang hati langsung menolak. Ditolak Al-Quran, hadis ditolak langsung sama dia. Ada hati manusia yang membenarkan, cuman dia tidak mau taat dan patuh. Ada hati manusia yang membenarkan dan mentaatinya sehingga hatinya semakin baik. Ada hati manusia ketika diberitahu Al-Quran, hadis malah jadi oleng, malah tambah ragu-ragu dia. Ini penjelasan Ibnu Qayyim, Imam Ibnu Qayyim dari ayat ini. Subhanallah. Jadi mana hati yang paling baik? Yang ketiga, ya kan? Mendengar kebenaran malah justru tambah beriman. Kadzalik, demikianlah Allah jelaskan semua ini. Demikianlah Allah jelaskan tentang neraka ini. Yudillullahu man yasha. Allah akan sesatkan hambanya yang dikehendaki. Ketika mereka tidak mau menerima kebenaran ini, menolak kebenaran ini, meragukan kebenaran ini, tidak mau mengamalkannya, maka Allah akan sesatkan dia dengan kehendaknya. Wa yahdi man yasha, tapi mereka yang mau menerima, membenarkannya, istislam, berserah diri kepada Allah, menerima, meyakini, membenarkannya, berserah diri, taat sama Allah, dialah orang yang dikehendaki oleh Allah. Untuk apa? Untuk dikasih hidayah. Kemudian Allah mengatakan, wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa. Kembali ke gaya bahasa pengkhususan. Tidak ada yang tahu sama sekali tentang jumlah tentara-tentara Allah ini kecuali Allah sendiri. Maknanya apa? Maknanya kaitannya loh, di atas ditunjukin 19. Kok di sini dikatakan tidak ada yang tahu jumlah para malaikat kecuali Allah, yang memberikan makna bahwa jumlah malaikat itu berapa? Banyak. Apa kaitannya? Sebetulnya, ini penjelasan para ulama tafsir semua. Sebetulnya jumlah para malaikat itu banyak. Yang disebutkan oleh Allah 19 itu buat nguji kalian aja. Kamu beriman apa enggak? Gitu. Makanya Hafidz Al-Hakami mengatakan ini ru'us. Ini kepala-kepalanya. Kepala-kepala yang jaga malaikat. Yang jaga neraka. Ru'us, kepala-kepalanya, komandan-komandan penjaga neraka ini. Ya, komandannya, penjaga neraka 19 ini. Dan kepalanya lagi di atasnya ada malaikat Malik. Jadi ini kepalanya ini. Lalu terus yang jaga neraka sebetulnya berapa? Yu'ta bi jahannama yaumal qiyamah wa 'alaiha sab'una alf zimam. Nanti di hari kiamat neraka itu didatangkan oleh Allah dan neraka itu memiliki 70.000 tali pengendali. Ma'a kulli zimamin 'alaiha sab'una alf malak. Setiap tali pengendali ditarik oleh 70.000 malaikat. Yajurrunaha. Ini riwayat Imam Muslim. Berarti berapa kali berapa jemaah? 70.000 kali 70.000, ada kalkulatornya. Itu yang jaga neraka, bayangin nanti. Ini baru nerakanya. Lah terus jumlah malaikatnya berapa? Cerita Mi'raj. Ya kan, Rasulullah SAW bercerita Mi'raj sama malaikat Jibril naik ke langit ke-7 sana. Kemudian beliau memasuki mana? Al-Baitul Ma'mur. Kemudian dikatakan yadkhulu kulla yaumin sab'una alf malak.
setiap hari masuk ke Baitul Ma'mur ini 70.000 malaikat, dan di akhir harinya mereka akan keluar dan tidak akan bisa memasuki Baitul Ma'mur lagi. Kenapa? Banyak banget jumlahnya, nggak ada yang bisa ngitung. Terus sekarang di buku sekolah, jumlah malaikat ada berapa? Malaikat berjumlah 10. Wah, ini al-ilmu nurun, Pak. Ini buku pelajaran begini, ini nurun. Tahu nurun? Apa? Turun-temurun. Turun-temurun dari kita masih kecil sampai sekarang itu isinya sama semua. Oh, katanya kurikulumnya berubah. Iya, model itunya diganti sama dia. Kontennya isinya copy paste jamaah. 10, ya Allah 10 gimana nih? Subhanallah. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa. Ini semua buat apa? Zikra lil bashar. Ini peringatan buat manusia. Beriman apa tidak? Ya. Sudah azan ya? Oh, belum. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat ini? Kita dengarkan azan dulu. Kita lanjutkan sedikit dari pelajaran-pelajarannya. Kita lanjutkan. Coba lihat di surat Zukhruf pada ayat 77. Ya, di surat Zukhruf ayat 77. Apa firman Allah? Lihat di sini jemaah. Wa nadau ya maliku liyaqdi alaina rabbuk. Qala innakum makithun. Allahu akbar. Allahumma ajirna minan nar. Para penghuni neraka itu memanggil, wahai malaikat Malik. Nah, ini disebutkan nama. Wahai malaikat Malik. Liyaqdi alaina rabbuk. Hendaknya Rabbmu itu memberikan keputusannya kepada kami. Putusan apa? Kata Imam Ibnu Katsir, berilah kami sedikit istirahat dari azab ini. Sehari aja, yukhaffif anna yauman minal azab. Di akhirat, di ayat yang lain, yukhaffif anna yauman minal azab. Ya, kasih kami istirahat dari azab ini sehari saja. Sehari aja. Ibnu Katsir menyebutkan ungkapan Abdullah bin Abbas. Maka sa'al fasana. Permintaan mereka itu setelah dia azab di neraka Jahannam selama 1000 tahun. Allahu Akbar. Sehari aja istirahatin kami dari azab. Lalu malaikat Malik, lihat ini malaikat syidadun ghilat, keras, tegas mereka. Apa jawabannya? Qala, malaikat Malik jawab, innakum makithun. Allah Akbar. Kalian tidak akan bisa keluar dari sini. Kalian akan menetap di sini. Inilah malaikat penjaga neraka. Kemudian di ayat yang lain, lihat coba berapa banyak jumlah malaikat ini. Di surat Zumar pada ayat yang ke-71. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara. Orang-orang kafir itu digiring ke neraka Jahannam. Berapa banyak jumlah orang kafir? Allahu Akbar. Hanya Allah yang tahu. Orang-orang kafir digiring ke neraka Jahannam. Artinya berapa banyak malaikat yang giringnya. Hatta idza ja'uha futihat abwabuha.
ketika mereka sudah mau memasuki neraka, dibukain pintu-pintunya oleh malaikat. Wa qala lahum khazanatuha, para penjaga-penjaga neraka ini bilang, alam ya'tikum rusulun minkum, emang enggak pernah datang rasul-rasul Allah ke kalian, yatluna alaikum ayati rabbikum, yang membacakan, mengajarkan kepada kalian wahyu Allah, wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza, yang memberikan kabar buruk kepada kalian akan azab neraka ini. Enggak ada tuh. Tentu ada, kok banyak banget. Artinya malaikat ini tidak ada lagi dalam hatinya kasih sayang. Nggak ada, kesian banyak kan, enggak. Subhanallah. Sama dengan ayat yang saya baca tadi, surat Ghafir 49. Wa qala alladziina finnar, penghuni neraka mengatakan, li khazanati jahannam, kepada para penjaga-penjaga neraka, ud'u rabbakum yukhaffif 'anna yawman minal adab. Doain dong pada Allah, diringanin adabnya sehari aja. Qalu alam takun ta'tikum rusulukum bil bayyinat, emang enggak pernah datang rasul-rasul yang memberikan kabar tentang hari ini? Qalu bala, datang rasul, ada Rasul sallam akhir zaman. Qalu fad'u wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal, ya yang doa kamu aja sendiri, doa sendiri sono, tapi percuma doa kamu berada dalam kesesatan. Allahu akbar. Inilah jamaah, dan masih banyak ayat-ayat lagi yang sangat mengerikan sekali. Jadi tugas malaikat ini apa dari ayat-ayat ini? Apa? Menggiring orang-orang kafir, orang-orang musyrik ini untuk dimasukkan ke dalam neraka. Yang kedua, mengazab mereka dengan berbagai macam bentuk azab di neraka nanti. Inilah para malaikatnya. Apa pelajaran penting yang bisa kita ambil? Ayat ini memberikan faedah kepada kita apa? Inilah prinsip-prinsip keimanan yang wajib kita tanam di hati kita. Apa itu? Iman dengan para malaikat. Para malaikat itu memang ada. Jumlahnya hanya Allah yang tahu. Dan para malaikat ini memiliki tugas-tugas. Bahkan di dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Tabrani, dihasankan oleh Syekh Albani dalam Sahih Al-Jami' Saghir dan Sahih Targhib wa Tarhib, inni ara ma la tarawun wa asma'u ma la tasma'un. Saya mendengar, saya melihat apa yang tidak kalian lihat. Saya mendengar apa yang tidak kalian dengar. Saya melihat apa yang tidak kalian lihat. Saya mendengar apa yang tidak kalian dengar. Anna sama'a ta'ittu wa haqqalaha anta itta. Tahu al-atid? Al-atid itu kalau kita duduk di satu tempat terus kepenuhan. Tempat ini bunyi apa? Bunyinya krewot-krewot kan jamaah. Suara ada bunyi. Barang yang keberatan. Ya. Kita duduk di ranjang, kepenuhan, ranjangnya bunyi apa? Kreok-kreok begitu kan? Lah itu namanya atid. Inna sama ata'id, sama langit ini mengeluarkan bunyinya kreot-kreot. Saya yang dengar, kamu enggak. Saya yang melihat. Kenapa? Karena tidak ada satu tempat seukuran 4 jari. Tidak ada satu tempat pun seukuran 4 jari, melainkan di situ ada malaikat yang sujud dan rukuk di situ. Andai kalian melihat apa yang aku lihat, kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Wa tadhhabuna ila su'udat taja'aruna ila Allah. Kalian akan tinggalkan rumah-rumah kalian.
Kalian la tastalidzuna binisaikum fil furusyat. Kalian tidak akan bisa menikmati istri-istri kalian, tidak akan bisa. Kalian akan pergi meninggalkan rumah. Kalian akan pergi ke jalanan-jalanan. Semua manusia akan berdoa minta sama Allah agar dilindungi dari azabnya. Langit ini berat, begitu menggambarkan apa? Begitu banyaknya jumlah malaikat. Allahu Akbar. Iman dengan adanya para malaikat. Iman dengan adanya apa? Nabi dan Rasul. Yang menceritakan ini siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua ini menunjukkan bahwa Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib adalah seorang hamba Allah dan memang beliau adalah utusan Allah. Menunjukkan bahwa apa yang beliau sampaikan itu memang benar-benar hak wahyu dari Allah. 3. Beriman bahwa Al-Quran ini adalah wahyu dari Allah. Iman bahwa Al-Quran ini membenarkan apa yang ada di dalam kitab-kitab sebelumnya, sebelum terjadi perubahan itu. Dibenarkan oleh Al-Quran. Iman bahwa hari akhir itu pasti akan terjadi. Itulah hari di mana manusia akan mengalami pembalasan dan disitulah hari di mana manusia akan mengalami hidup yang sebetulnya itu di sana. Iman bahwasannya surga dan neraka itu ada, sekarang ada jamaah. Apa buktinya? Ini diceritain sama Allah. Ini disampaikan oleh Rasulullah SAW. Berarti surga itu ada, surga itu. Neraka itu pun ada, neraka. Wal jannatu haq wan naru haq. Surga itu ada dan neraka itu ada. Memberikan faedah bahwa apa? Mempelajari Al-Quran, tadabbur ayat-ayat Quran akan menjadikan iman kita semakin besar. Dan faedah lagi masih banyak. Semakin bertambah iman. Menunjukkan bahwa pelajaran lagi yang ke-8, iman itu adalah pembenaran dan diikuti dengan apa? Kepatuhan, ketaatan. Baru itu yang melahirkan manfaat yang besar. Faedah lagi yang ke-9, iman kepada ini semua melahirkan seorang hamba yang sami'na akan taat. Melahirkan manfaat begitu besar dalam kehidupan sehari-hari. Dan masih banyak lagi faedah-faedah. Ya. Siapapun, nah ini faedah lagi, siapapun yang menolak Al-Quran, seluruhnya atau sebagiannya dari Al-Quran dia tolak, atau menolak hadis-hadis yang sahih sebagiannya atau seluruhnya, maka dia murtad, keluar dari Islam. Ya, perkara yang gaib ditolak karena nggak cocok sama akalnya, ini keluar dari Islam nih orang. Meragukannya itu juga sama. Subhanallah. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Panjang. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya potong ya. Afan mau tanya terkait hati yang berpenyakit. Kemaksiatan dan dosa adalah sebab hati berpenyakit. Serta hati yang berpenyakit yang mudah berbuat dosa dan maksiat. Bagaimana cara keluar dari lingkaran tersebut dan menyembuhkan hati yang berpenyakit? Ya. Bagaimana caranya membersihkan hati? Tauhid. Qad aflaha man zakkaha.
Sungguh beruntung orang yang mensucikan hatinya. Sehingga qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntung orang yang berupaya untuk membersihkan hatinya. Wa dzakara asma rabbih. Dia senantiasa mengingat Allah dan senantiasa dia rajin salat. Berarti bagaimana caranya hati kita ini bersih? Tauhid. Tinggalkan syirik. Untuk menjadi hamba yang bertauhid, meninggalkan syirik, gimana caranya? Berilmu, belajar. Kemudian ketaatan, jalankan ketentuan Rasulullah SAW. Ketentuan Rasulullah SAW, sunnah Rasulullah SAW kita jalankan. Kemudian kita hindari syirik, bid'ah, maksiat, kita hindari. Pasti hati kita akan bersih. Zikir kepada Allah, ya, amalan-amalan saleh. Wallahu a'lam. Sebentar. Ana hanya ingin meminta doanya agar Ana dimudahkan oleh Allah dalam menjaga dan merawat ibu Ana yang qaddarallah diberikan ujian penyakit oleh Allah. Ana juga minta doa agar Ana diberi kemudahan oleh Allah untuk menikah dan mendapatkan istri yang saleh. Masya Allah. Allah yubarik fiik wa yusaddid laka khutak wa yashfi ummak. Ya, shifaan la yughadiru saqama. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Doa ini doa yang mulia sekali, ya. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Tidak ada kemudahan ya Allah kecuali Engkau yang bikin mudah. Wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Engkau yang menurunkan kesulitan, permasalahan, tapi Engkau pula yang memberikan kemudahan kepada semuanya. Allahu Akbar. Kemudian silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apa yang bertanya Ustaz kalau ayatnya bersalah nanti? Dalam surat Al-Mudassir Ustaz, ma lakum fis saqar lam naku nutimul miskin lam naku minal musallin wa lam nutimul miskin, Ustaz, ya. Tadi ada ayat berikutnya wa ma adraka mas saqar. Apa kaitannya dengan dua-dua ini, Ustaz? Yang satu bercerita tentang tidak sholat dan tidak memberikan tidak memberikan nafkah orang miskin, dan yang satu lagi bicara tentang neraka sakor. Apakah ada macam-macam neraka sakor di dalam itu, Ustaz? Terima kasih, Ustaz. Ya, barakallahu fiik. Ini yang Bapak tanyakan itu kelanjutan dari ayat ini. Ya, masalakakum fi saqar qalu lam naku minal musallin. Intinya ini penghuni surga nanya ke penghuni neraka. Apa itu? Nantikan di penjelasannya minggu depan, Pak. Bapak duduk situ lagi nanti, ya. Nanti Bapak duduk situ lagi, nanti akan jelasin. Karena kelanjutannya minggu depan kita bahas yang itu. Oke, kalau satu lagi, Ustaz. Satu lagi nih, Ustaz. Ada satu lagi. Silakan. Apakah para sahabat sami'na wa ta'na enggak pernah bertanya tentang surga dan neraka, Ustaz? Karena para sahabat takut kalau sekiranya nanti jatuh kufur dan sebagainya. Apakah ada hadis-hadis yang menerangkan atau para sahabat bertanya langsung kepada Rasulullah SAW tentang surga dan neraka, Ustaz? Terima kasih, Ustaz. Oh, banyak, Pak. Adakah banyak? Ya, ribuan permasalahan penjelasan Rasulullah SAW tentang kebaikan dan keburukan. Ungkapan yang populer adalah ungkapannya Hudzaifah ibnul Yaman. Kana an-nasu yas'aluna Rasulullah SAW 'anil khair wa kuntu as'aluhu 'an syarr. Banyak sahabat bertanya tentang kebaikan, kalau aku nanyanya tentang keburukan, katanya. Kenapa? Makhafata an yuqi'ani. Saya takut terjebak dalam keburukan itu. Intinya para sahabat bertanya kebaikan, bertanya tentang kebaikan, nanya tentang keburukan. Ya Rasulullah, siapa manusia yang paling beruntung? Siapa manusia yang paling merugi? Siapa manusia paling berbahaya? Apakah amalan yang bisa memasukkan aku ke dalam surga dan menjauhkan diriku dari neraka? Itu pertanyaan para sahabat. Ya, dijawab oleh Rasulullah SAW semuanya. Kemudian ada lagi pertanyaan di sini, apakah boleh memanfaatkan barang dari orang
yang sudah meninggal, dan apakah boleh dijual untuk diganti dengan yang baru? Ini pertanyaannya terlalu umum. Barang orang lain, intinya barang dari orang, berarti barangnya orang lain Anda pakai atau Anda jual terus Anda diganti, boleh nggak? Hah? Si A wafat, dia punya mobil, daripada mobilnya nganggur saya pakai. Ketika saya butuh duit tak jual mobilnya. Nanti kalau dagangan saya laku tak ganti, boleh nggak? Nggak boleh jamaah. Bukan barang ente kok ente ambil, bukan barang kalian kok ente jual. Enak amat. Coba barang ente boleh nggak anak pakai tak jual? Ngamuk ente, ngamuknya kayak apa nanti jurusnya ya kan? Jadi balik aja, coba barang ente boleh nggak digitukan sama orang, ya kan? Nggak boleh, ini haram, ini zulm, ini kezaliman dan mengambil harta milik orang dengan cara yang batil. Ya. Ada lagi pertanyaan? Ya silakan. Cepat Pak, waktunya mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah meyakini bahwa neraka dan surga ada. Yang menjadi pertanyaan sama saya, ada riwayat menyebutkan salah seorang mukmin itu meninggal kan dipakaikan kapan di surga, kalau yang kafir kan dipakaikan kapan dari neraka. Nah, apakah yang dipakaikan kain kapan surga itu apakah sudah di surga? Dan sebaliknya apa gimana Ustaz? Mohon penjelasannya. Bagus pertanyaannya, barakallahu fiik. Itu hadis Bara bin Azib yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Abu Dawud, hadis sahih dan panjang, cerita tentang roh orang beriman. Ya, sebelum dia wafat sampai rohnya dicabut, terus perjalanan roh ke atas dibalikin dan sebagainya. Begitu pula perjalanan orang yang kafir sebelum dia wafat sampai dia wafat, perjalanan roh dan sebagainya. Menunjukkan apa ini? Ini menunjukkan akan adanya nikmat kubur dan adab kubur. Bahwa orang yang beriman muna'am fi qabrihi. Orang yang beriman dia akan mendapatkan kenikmatan di kuburannya. Dan orang kafir, orang musyrik, dia akan teradab di dalam kuburannya. Ya, dia adab di kuburan. Dan ini menunjukkan bahwa nikmat kubur itu memang ada, dan ini dalilnya yang sangat jelas, dan adab kubur itu juga ada, dan itu sangat jelas hadis-hadisnya. Dan inilah yang diyakini oleh para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Utsman bin Affan mengatakan al-qabru awwalu manazilil akhirah. Kuburan itu rumah. Utsman bin Affan menukil sabda Rasulullah SAW, al-qabru awwalu manazil akhirah. Kuburan itu rumah akhirat yang pertama. Fa in naja minhu fama ba'dahu aisar. Kalau dia selamat di kuburannya, artinya dia mendapatkan nikmat kubur seperti yang dijelaskan itu, kuburannya dilapangkan, kemudian dikasih cahaya, kemudian dibukakan surga, kemudian dibukakan pintu-pintu surga masuk ke dalam kuburannya, digelar permadani, dikasih pakaian dari surga dan seterusnya, maka menunjukkan bahwa dia bakal perjalanan setelahnya di akhirat nanti bakal mudah dan ringan. Fa in lam yanju minhu fama ba'dahu asyad. Tapi kalau di kuburan dia diazab, disempitkan, tulang belulangnya hancur, dibukakan pintu neraka dan sebagainya, di situ diazab, berarti perjalanan dia setelahnya nanti apa? Akan lebih sulit dan lebih dahsyat. Makanya Rasulullah SAW mengatakan apa? Ista'idhu billahi min adabil qabri. Berlindunglah kalian kepada Allah dari adab kuburan. Doa yang sangat dianjurkan untuk dibaca setiap sholat sebelum salam apa? Allahumma inni a'udzubika min adabi al-qabri wa min adabi jahannam atau adabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihi dajjal. Ini sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Ya, minta perlindungan kepada Allah dari 4 jamaah. Dari adab kubur, dari adab neraka,
dari apa? Fitnah kehidupan dan fitnah kematian, nanti su'ul khatimah. Kemudian dari apa? Syarr fitnatil masihi dajjal, dari fitnah dajjal. Nah, ini satu doa yang tidak bisa kita tinggalkan. Ini doa yang sangat mulia sekali, bahkan sampai sebagian para ulama fikih mengatakan ini hukumnya apa? Wajib. Tetapi pendapat yang rajih, yang kuat bahwa ini hukumnya sunnah, tapi sangat ditekankan sekali. Ya, ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat buat saya dan kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah